Salam pendidikan. Belajar tiada henti. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan. Pada sesi sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menyusun setiap bab pada proposal penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, pada sesi ini, kita akan membahas tentang bagaimana menyusun laporan penelitian tindakan kelas setelah para peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas. Adapun pada sesi ini, tujuannya adalah agar peserta mampu memahami bagaimana menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, seperti yang pernah dibahas sebelumnya tentang sistematika tulisan, dalam hal ini penulisan proposal dan laporan penelitian tindakan kelas, di mana ada beberapa bab yang perlu disusun, mulai dari mempersiapkan dokumen awal, kemudian bab 1, pendahuluan, selanjutnya bab 2, kajian pustaka, dan bab 3, metodologi penelitian. Nah, seperti yang sampaikan sebelumnya, bab 1 sampai bab 3 ini kita susun sebagai proposal sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya, untuk melengkapi menjadi sebuah laporan penelitian tindakan kelas, maka dilengkapi dengan bab 4 sebagai hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran, kemudian diberikan lampiran hasil penelitian, baik itu lampiran administrasi maupun lampiran hasil pelaksanaan penelitian. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, kita akan bahas secara rinci tentang laporan penelitian tindakan kelas. Adapun komponen laporan penelitian tindakan kelas, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, artinya menyampaikan hasil pelaksanaan penelitian yang dilaporkan dengan sistematika penulisan laporan yang lengkap, mulai dari dokumen awal, kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan serta lampiran. Nah, Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, struktur tadi di awal yang secara rinci bisa kita jelaskan melalui gambar ini, di mana menunjukkan dari atas sampai bawah ini dalam gambar orang ini secara berurutan dan akan ada saling keterkaitan. Misalnya pada poin 1, 2, 3, 4 yaitu latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini adalah yang pernah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu ini bagian dari bab 1, yaitu subkomponen pada penulisan proposal pada bab 1. Jadi 4 poin ini secara ringkas, sederhana, itu merupakan isinya berupa yang dituliskan sebelumnya pada proposal penelitian bab 1. Kemudian sama berikutnya komponen 5 berisikan kajian pustaka, kemudian bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan bahasan, kemudian bab 5 simpulan dan saran. Nah, kita dari awal, jadi yang disampaikan pada laporan penelitian tindakan kelas ini, pada bab 1 yang isinya tadi latar belakang, persoalan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, isinya sama persis dengan yang sudah dituliskan pada bab 1 di proposal penelitian tindakan kelas. Artinya kita tinggal menyalin saja, atau kita gunakan bab 1 yang sudah digunakan pada proposal penelitian tindakan kelas. Kemudian bab 2 juga demikian. Pada bab 2, kajian pustaka, sama juga dengan yang di proposal, di mana isinya meliputi dari landasan teori yang digunakan pada penelitian, kemudian
mengacu pada judul, teori apa saja yang perlu disampaikan. Kemudian subbab berikutnya selain landasan teori, ada hasil penelitian yang relevan, di mana para peneliti sebelumnya mencari referensi hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan, kemudian dikaji, hasilnya seperti apa, kemudian disimpulkan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dikaji. Kemudian pada bab 2 juga menyampaikan kerangka berpikir penelitian. Nah, pada bab 2 ini, pada kerangka berpikir penelitian, peneliti menyampaikan pemikiran si peneliti mulai dari permasalahan yang ditemukan, hasil identifikasi, kemudian menyampaikan rencana bentuk tindakannya sebagai solusi pemecahan masalah, dan menyampaikan hasil atau harapan dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Nah, minimal ada 3 itu, kalau dikemas secara deskriptif menjadi 3 paragraf, sedangkan lebih bagus lagi dikemas dalam sebuah bagan, di mana di situ akan menunjukkan bagan dari permasalahan, menyebutkan masalahnya apa, kemudian tindakan, bentuk tindakannya, solusinya apa, bahkan dirinci menjadi minimal 2 siklus, kemudian diakhiri dengan hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Nah, selanjutnya bab 3 ya. Bab 3 metodologi penelitian. Ini isinya sama dengan bab 3 yang pernah dituliskan pada proposal penelitian sebelumnya, yaitu yang meliputi tentang ada subbab tentang setting penelitian, di mana di dalamnya membahas terkait dengan waktu dan tempat, ya, tempat penelitian, waktu adalah jadwal penelitian, kemudian nanti juga ada disampaikan subjek penelitian, siapa saja yang menjadi sasaran penelitian ini, serta objek penelitian terkait dengan substansi materi pembelajarannya. Kemudian pada bab 3 ini juga, pada metodologi penelitian juga menyampaikan terkait dengan prosedur, yaitu prosedur penelitian, di mana pada subbab ini peneliti menyampaikan model penelitian tindakan kelas yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan, serta menjelaskan tahapan-tahapan yang akan dilakukan sesuai dengan model yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya pada subbab berikutnya yaitu peneliti menyampaikan langkah-langkah penelitian. Artinya di sini peneliti menyampaikan aktivitas secara rinci, ya, rencana aktivitas yang akan dilakukan pada setiap tahapnya sesuai dengan modelnya. Pada setiap tahapnya, setiap modelnya, yaitu untuk setiap siklusnya minimal menyampaikan rencana 2 siklus, di mana setiap siklus juga dibahas setiap seluruh tahapan-tahapannya. Selanjutnya, setelah menyampaikan langkah penelitian, pada bab 3 ini juga peneliti menyampaikan metode pengumpulan data. Pada subbab metode pengumpulan data ini, peneliti menyampaikan jenis data yang digunakan pada penelitian, kemudian teknik pengumpulan yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, kemudian menyampaikan instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, serta menyampaikan teknik analisis data, di mana menyampaikan tentang bagaimana cara mengolah data yang diperoleh serta bagaimana menganalisisnya sehingga dapat digunakan untuk menyimpulkan terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian pada bab 3 ini diakhiri dengan menyampaikan indikator keberhasilan dari penelitian. Ditamakan adalah indikator yang berhubungan dengan permasalahan. Permasalahan yang ingin dipecahkan. Permasalahan tersebut dikatakan sudah tercapai atau sudah terpecahkan atau sudah tidak bermasalah, jika seperti apa indikator keberhasilannya, itu yang perlu disampaikan oleh si peneliti. Nah, jadi intinya bab 1 sampai bab 3 itu persis ya diambil dari bab 1 sampai bab 3 yang ada di proposal penelitian tindakan kelas. Selanjutnya sebagai laporan untuk melengkapi setelah melakukan aksi
atau pelaksanaan dari penelitian itu sendiri, si peneliti menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan proses pelaksanaan penelitiannya seperti apa, dan itu dituangkan dalam sebuah naskah laporan lanjutannya, yaitu pada bab 4. Di sini dengan judulnya hasil penelitian dan pembahasan. Ini yang akan kita bahas secara rinci nanti setelah menyampaikan sistematika ini. Di mana di bab 4 ini nanti si peneliti akan menyampaikan hasil-hasil penelitian setiap siklusnya dan membahas pelaksanaan prosesnya. Kemudian diakhiri pada laporan penelitian, yaitu dengan menyampaikan simpulan dan saran hasil penelitian. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, kita akan awali dengan membahas bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan penyusunan laporan penelitian tindakan kelas, di mana bab 1 sampai bab 3-nya peneliti bisa mengambil persis langsung, mengadopsi langsung bab 1 sampai bab 3 yang sudah disusun pada proposal penelitian sebelumnya. Pada bab 4 ini, hasil penelitian dan bahasan, komponen di dalamnya meliputi dari deskripsi prasiklus yang sifatnya sebenarnya opsional, tetapi alangkah baiknya ini disampaikan, karena walaupun sudah pernah disampaikan pada bab 1 latar belakang masalah, ini akan memperjelas runtutan pelaksanaan penelitian. Jadi, menyampaikan kondisi masalah sebelum diberikan tindakan. Kemudian menyampaikan hasil penelitian, di mana isinya berupa uraian tiap siklus, tentang pelaksanaan, tentang data, dan refleksi dari hasil penelitian setiap siklusnya. Sedangkan yang ketiga adalah pembahasan, yaitu membahas perubahan atau fenomena yang terjadi dari siklus ke siklus. Hasil tindakan dikaitkan dengan teori yang diacu atau yang sudah ditulis pada bab 2 sebelumnya. Kemudian secara rinci untuk hasil penelitian yang tadi dikatakan menyampaikan uraian tiap siklus tentang pelaksanaan, data, dan refleksi, ini disampaikan untuk setiap siklusnya. Kalau pada pelaksanaannya si peneliti melaksanakan 2 atau 3 siklus, maka perlu disampaikan hasil pelaksanaan penelitian terhadap 2 sampai 3 siklus tersebut. Dari setiap siklusnya menyampaikan seluruh tahapannya sesuai dengan model yang ditentukan. Misalnya mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya seperti apa, observasi, dan refleksi. Ya, di mana lengkap, nyambung antara judul dengan rumusan masalah dan tujuan. Artinya langkah-langkahnya, kemudian yang dicapai, tindakannya itu harus sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan. Serta dalam pelaksanaan tindakan pada subkomponen pelaksanaan, langkah-langkah yang dilaksanakan harusnya mengacu pada pelaksanaan langkah-langkah yang sudah dirancang sebelumnya pada bab 3. Tapi penulisannya sesuai dengan fakta kenyataan yang dilaksanakan. Termasuk menyampaikan data-data hasil penelitian, baik itu data terkait dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Misalnya kalau hasil belajar masalahnya, maka hasil belajarnya seperti apa, hasilnya setelah diberikan tindakan pada siklus 1 misalnya, itu disajikan, dikemas dalam sebuah tabel data yang lebih mudah dibaca oleh para pembaca laporan PTK nantinya. Kemudian juga menyampaikan data terkait dengan hasil pengamatan atau observasi, baik itu pengamatan terhadap proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, artinya aktivitas guru, atau pelaksanaan pembelajaran di mana yang dilaksanakan oleh siswa, artinya aktivitas siswa. Nah, di situ menyampaikan data-data hasil pengamatannya, sehingga data-data hasil pengamatan tersebut nanti dapat digunakan oleh peneliti pada saat peneliti menyampaikan refleksi pelaksanaan penelitian pada setiap siklusnya. Nah, kalau pada siklus 1 artinya data-data hasil observasi pengamatan pelaksanaan pembelajaran baik itu aktivitas guru maupun siswa, kemudian digunakan untuk membuat refleksi hasil pelaksanaan siklus 1. Misalnya hasil
evaluasi pelaksanaan siklus 1 bahwa kalau permasalahannya terkait dengan hasil belajar, misalnya ternyata hasil belajar yang sudah dicapai pada siklus 1 belum sesuai dengan harapan atau sesuai dengan indikator keberhasilan dari penelitian tindakan yang dengan kelas yang dilakukan. Nah, ketidakberhasilan atau ketercapaian indikator tersebut tentunya si peneliti akan merefleksi, melakukan evaluasi diri, mengapa hal itu terjadi, belum tercapai indikator keberhasilan tersebut. Nah, di sini si peneliti bisa melihat data yang dihasilkan dari hasil observasi atau pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, baik itu aktivitas guru maupun aktivitas siswa, sehingga bisa melakukan refleksi hal-hal yang menjadi kelemahan, kekurangan, atau kendala dalam pelaksanaan siklus 1, ya, siklus yang di awal, kemudian nantinya menjadikan modal untuk melakukan refleksi sehingga akan diperbaiki pada perencanaan siklus berikutnya. Nah, itu yang menjadi kegunaan dari data-data hasil observasi atau pengamatan proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk pembahasan di sini si peneliti akan membahas secara rinci terkait dengan proses pelaksanaan tindakan. Jadi bukan sekedar menyampaikan atau mendeskripsikan data hasil penelitian, tetapi juga menceritakan proses, ya, proses pada setiap siklusnya tentang bagaimana proses itu dilaksanakan, kejadian apa yang terjadi, kelemahan, kegagalan atau kendala apa yang terjadi pada pelaksanaan pada siklus yang 1 pertama misalnya, seperti itu. Nah, kemudian selain menyampaikan proses yang terjadi di kegiatan siklus 1, kemudian juga menyampaikan hasilnya di siklus 1. Jadi runtut prosesnya seperti apa, hasilnya dari proses tersebut, langkah-langkah tersebut seperti apa. Nah, itu hasil dari pelaksanaan tindakan, terutama yang berhubungan dengan permasalahan. Itu disampaikan, dideskripsikan. Nah, terakhir nanti kemudian menyampaikan kajian terkait dengan pelaksanaan tindakan, yaitu pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan pada siklus pertama misalnya, yang dibandingkan, ya, maksud saya yang dibandingkan dengan langkah-langkah tindakan yang sudah disampaikan secara teori pada bab 2. Jadi intinya peneliti akan membandingkan pelaksanaan langkah-langkah tindakan yang sudah dipilih sebagai solusi, kemudian dibandingkan dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan di bab 2 pada kajian pustaka atau landasan teori. Apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang diteorikan atau tidak? Kalau tidak, apa yang menjadi masalah atau menjadi kendala pelaksanaan tindakan yang tidak sesuai tersebut? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Kemudian, apa yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengetahui ada kendala atau ketidaksesuaian langkah-langkah yang dilaksanakan yang dibandingkan dengan langkah-langkah yang ada di teori. Nah, itu yang penting, karena pada esensinya pada bab 4 ini lebih fokus membahas tentang pelaksanaan tindakannya, gitu. Nah, hal tersebut kita lakukan tadi pada pembahasan siklus 1 yang mulai dari membahas proses pelaksanaannya, kejadiannya, hal-hal yang menjadi kelemahan, kemudian hasil, sampai melakukan kajian membandingkan langkah-langkah tindakan yang dilakukan pada siklus 1 dibandingkan dengan teori. Ini juga disampaikan maksud saya disampaikan pada siklus yang kedua. Jadi tadi di pembahasan membahas siklus 1, kemudian siklus 2. Nah, artinya di pembahasan ini ada beberapa poin, mulai dari analisis siklus 1 yang isinya adalah langkah-langkah pelaksanaan proses, kemudian kendala-kendala, kemudian hasil, serta kajian terhadap pelaksanaan tindakan. Sedangkan nanti berikutnya adalah analisis siklus 2. Ya, analisis siklus 2 juga sama dengan melakukan siklus 1, yaitu menerangkan
proses-proses pelaksanaan siklus 2, kendala, permasalahan, hasilnya seperti apa, serta kajian pelaksanaan langkah-langkah tindakan di siklus 2 yang dibandingkan dengan langkah-langkah tindakan yang ada di teori pada bab 2, dan seterusnya sampai beberapa siklus yang sudah terlaksana. Kemudian nanti diakhiri dengan analisis antar siklus, yaitu membandingkan hasil-hasil antar siklus mulai dari prasiklus, kondisi sebelumnya, kemudian hasil siklus 1, siklus 2, siklus 3, dan seterusnya sampai sejauh mana siklus itu dilaksanakan pada penelitian yang dilakukan. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, kemudian pada laporan penelitian tindakan kelas diakhiri pada penulisan bab 5, yaitu simpulan dan saran. Simpulan pada bab 5 merupakan jawaban dari rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kita bisa lihat pada bab 1, di mana pada bab 1 ada subbab rumusan masalah. Artinya, pada simpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah yang sudah dituangkan pada bab 1. Kalau di dalam bab 1 rumusan masalah terdapat 2 bentuk pertanyaan rumusan masalah, maka pada simpulan di sini menyampaikan 2 jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah tersebut. Ya. Kalau ada 3, berarti juga di sini ada 3 poin jawaban, nah, dan seterusnya. Kemudian, jawaban dari rumusan masalah tersebut sesuai dengan bentuk pertanyaan pada rumusan masalah. Kalau pertanyaan rumusan masalahnya adalah menggunakan kata apakah, misalnya, apakah metode A dapat meningkatkan hasil belajar, misalnya. Itu. Artinya, dengan pertanyaan apakah, jawabannya adalah ingin menunjukkan hasil. Misalnya, bahwa metode A dapat meningkatkan hasil belajar matematika, dan seterusnya. Nah, nanti diakhiri dengan pembuktian data akhir, yaitu dibuktikan atau ditunjukkan, misalnya sudah 80% siswa memenuhi KKM, itu sebagai contoh. Tidak perlu menyampaikan data secara rinci, hasil siklus 1-nya seperti apa, siklus 2-nya seperti apa, siklus 3-nya seperti apa, tidak perlu. Yang perlu disampaikan hanya hasil akhirnya saja. Jadi, saya ulang contohnya, misalnya, metode permainan A dapat meningkatkan hasil belajar matematika akar kuadrat, misalnya, yang dibuktikan dengan 80% siswa sudah memenuhi KKM. Cukup sampai di situ. Kalau mau lebih rinci data, saya kira pembaca dapat melihat lagi kembali pada laporan pada bab 4-nya. Nah, selanjutnya kalau pertanyaannya adalah pertanyaan rumusan masalahnya menggunakan kata bagaimana, artinya jawabannya adalah berupa proses, bukan berupa hasil. Sehingga kalau pertanyaan menggunakan bagaimana, maka jawaban dari simpulan di sini adalah yaitu menyampaikan proses. Kalau bagaimana pelaksanaan atau penerapan metode A dapat meningkatkan hasil belajarnya. Artinya di sini penulis perlu menyampaikan langkah-langkah mana yang berdampak pada pemahaman atau pemecahan masalah pada penelitian ini. Sehingga menyampaikan prosesnya, mungkin keseluruhan langkah atau hanya pada bagian langkah atau tahapan tertentu suatu tindakan yang sudah dipilih, sehingga disitulah menjadi titik permasalahan itu terpecahkan. Misalnya kalau hasil belajar, pada langkah-langkah mana yang berdampak pada pemahaman siswa, kemudian akan berdampak pada peningkatan hasil belajar. Tidak perlu diikuti dengan data, ya, karena hanya bicara tentang proses. Nah, itu tadi terkait dengan simpulan. Selanjutnya, yaitu terkait dengan saran. Nah, saran di sini penulis menyampaikan saran-saran kepada beberapa pihak terkait dengan hasil dari penelitian ini, artinya bisa menyarankan penggunaan penerapan metode yang sudah digunakan. Tetapi jangan lupa juga ada saran-saran yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang ingin bisa memanfaatkannya. Di sini beberapa pihak yang terlibat atau bukan terlibat dalam arti saran yang akan diberikan, misalnya mungkin kepada guru atau kepada sekolah atau kepala sekolah atau kepada peneliti lain. Nah, kalau saran bagi peneliti lain, yang penting adalah peneliti atau penulis menyampaikan saran-saran terkait hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau
ditingkatkan pada pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, sehingga bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan topik yang sama dengan yang dilakukan oleh si peneliti di sini, maka dia akan mempelajari atau membaca saran-saran tersebut, sehingga pada pelaksanaan penelitiannya nanti akan lebih baik atau lebih sempurna daripada yang kita laksanakan saat ini. Itu tujuannya. Jadi tujuannya untuk memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan penelitian tindakan kelas bagi si peneliti lain. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan. Nah, setelah tadi menyampaikan bab 4, bab 5 sebagai hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan, selanjutnya para peneliti juga menuliskan pada laporan penelitian tindakan kelasnya, yaitu daftar pustaka yang menjadi acuan, yang menjadi referensi yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian tindakan. Para peneliti dari awal pada saat menyampaikan latar belakang masalah yang ada di bab 1 sampai di simpulan tentunya menggunakan atau mengambil atau mengkutip dari beberapa pernyataan para pakar, para ahli, ya, pernyataan digunakan sebagai acuan, terutama di bab 2 yang banyak mengkutip. Maka di sini sudah kewajiban para penulis atau peneliti, penulis laporan PTK di sini untuk menuliskan referensi-referensi yang digunakan tersebut. Ini sebagai etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Artinya harus sesuai apa yang dikutip, maka daftar di dalam daftar pustaka harus dituliskan. Logikanya, kalau di dalam laporan bab 1 sampai bab 5 terdapat 20 kutipan, ya, dari 20 referensi yang berbeda, maka pada daftar pustaka juga harus terdapat 20 referensi yang digunakan. Sedangkan bentuk referensinya bisa dari bentuk buku atau mungkin artikel yang ada di dalam sebuah website. Nanti tinggal rincinya kita akan bahas pada sesi tentang pembahasan daftar pustaka. Nah, buku itu macam-macam, ada buku teks, buku paket, atau mungkin buku yang berupa hasil kumpulan dari artikel atau laporan penelitian yang berupa jurnal dan sebagainya. Sedangkan website, artikel-artikel yang di dalam website tetapi yang kredibel. Kemudian gaya penulisan daftar pustaka yang paling banyak digunakan yaitu ada dengan menggunakan model APA atau MLA, tetapi di Indonesia dalam penulisan laporan PTK itu lebih dominan menggunakan APA, di mana model APA adalah model APA style yang singkatannya American Psychological Association. Kalau yang MLA itu Modern Language Association. Nah, yang paling banyak digunakan adalah model American Psychological Association. Artinya nanti di sini akan ditunjukkan cara penulisannya dalam setiap referensi yang dikutip, mulai dari penulisan nama penulis, kemudian tahunnya, kemudian judul buku atau referensinya, kemudian kota penerbit, dan seterusnya. Itu yang menjadi dasar. Nanti kita akan bahas pada sesi penulisan daftar pustaka. Selanjutnya, Guru Sinau yang dibanggakan, yaitu pada laporan PTK juga diminta peneliti untuk melampirkan lampiran yang digunakan pada laporan ini, mulai dari lampiran administratif dan lampiran hasil pelaksanaan penelitian. Di mana lampiran administratif meliputi dari bukti seminar seperti undang-undang seminar, daftar hadir peserta, berita seminar, notulen seminar, daftar hadir narasumber atau pembahas atau reviewer, ya, makalah serta bahan tayang, bahkan termasuk dokumentasi pelaksanaan seminar. Kemudian biodata peneliti, agenda penelitian atau jadwal penelitian, anggaran penelitian kalau ada, surat izin penelitian itu harus ada, kemudian instrumen penelitian yang digunakan, misalnya lembar observasi, soal tes, lembar pengamatan, kuesioner, angket, dan lain-lain, tapi yang masih kosong, yang belum digunakan sebagai lampiran. Kemudian data awal jika ada, misalnya ada data hasil belajar sebagai kondisi awal yang menjadi data membuktikan permasalahan itu ada.
gitu kan. Itu memang kalau memang ada datanya. Selanjutnya, setelah menyampaikan lampiran administratif, juga melampirkan lampiran bukti pelaksanaan penelitian, mulai dari pelaksanaan siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Artinya setiap siklus akan dikelompok-kelompokkan tersendiri, tidak dijadikan satu. Ada lampiran, ada bukti lampiran hasil siklus 1, ada lagi nanti lampiran bukti hasil siklus 2, siklus 3, dan seterusnya. Di mana isi dari setiap lampiran setiap siklus berisi ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP siklus 1 atau program kerja, ini kalau bagi yang PTS ya. Kemudian ada hasil penelitian ya, hasil tes siklus 1, hasil evaluasi apapun bentuknya, mungkin tes tertulis, unjuk kerja dan sebagainya. Kemudian melampirkan contoh hasil karya seperti lembar jawab yang sudah dikerjakan oleh peserta didik atau hasil kerja siswa, produk dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian rekap nilai yang sudah didapatkan untuk siklus 1, kemudian lampiran instrumen pengamatan, baik itu aktivitas guru maupun siswa, ya, untuk tindakan siklus 1 yang sudah diisi oleh kolaborator atau oleh observer, jadi bukan kosongan instrumennya, termasuk yang siswa juga sudah diisi. Kemudian daftar hadir peserta didik atau siswa, serta foto dokumentasi kegiatan siklus 1. Nah, komponen dari lampiran bukti siklus 1 sama intinya, secara komponen juga dilakukan untuk siklus 2. Hanya data-datanya terkait dengan pelaksanaan siklus 2. RPP siklus 2, hasil penilaian siklus 2, contoh hasil karya dari siklus 2, rekap nilai siklus 2, instrumen pengamatan baik itu terhadap aktivitas guru maupun siswa yang dilaksanakan pada siklus 2, daftar hadir pembelajaran di siklus 2, serta foto-foto kegiatan atau dokumentasi pelaksanaan siklus 2 gitu. Dan seterusnya sampai seberapa banyak siklus itu dilakukan oleh peneliti. Baik, sobat guru Sinau yang dibanggakan, saya kira itu yang saya sampaikan pada sesi penulisan laporan PTK. Selamat mencoba mempraktikkan. Nanti kita ketemu lagi di sesi penulisan laporan PTK, khususnya setiap bab, ada bab 4 dan bab 5 dengan menggunakan kerangka penulisan laporan PTK. Sampai jumpa. Terima kasih.